Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast YouTube. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Wah, bintang tamunya cukup spesial sekali karena rekan kerja saya sendiri. Yeay. Nah, teman-teman, kalau teman-teman di YouTube pernah ikutan atau nonton di salah satu video di YouTube kami, kalau ini teman saya ini adalah salah satu personel dari R2B Band. Yang kemarin pernah ikutan Airlangga Got Talent ya? Iya benar. Oke, baik. Oke, tanpa basa-basi lagi kita kenalan dulu sama Mbak Rina. Mbak Rina boleh kenalan sama teman-teman di YouTube? Oke. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina, nama lengkapnya Dwi Marina. Di sini Sebagai pustakawan dari Perpustakaan UNER. Baik, Mbak Rina ini salah satu pustakawan di tempat kami. Kalau boleh tahu sekarang berkarya di bagian apa Mbak Rina? Oh iya, untuk saat ini saya berkarya di bagian layanan repositori Mas Agung. Oke, mulai tahun ini mungkin, karena kan tiap tahun ada rollingan tuh. Ya saya kebetulan berada di koleksi repositori. Oke, nah buat teman-teman yang pengen ketemu sama Mbak Rina dan pengen dilayanin di bagian repositori, boleh ketemu beliau di lantai 2 Perpus Kampus B ya. Oke, nah hari ini kita bakal kenalan dengan Mbak Rina karena Mbak Rina adalah tadi sudah saya ceritakan menjadi salah satu pencetus R2B Band. Nah, boleh ceritain ini, ceritanya gimana sih R2B Band itu? Oke, ini teman-teman, awalnya kita berbentuk band ya, R2B Band. Awalnya itu memang kita itu ada berapa personilnya? 5 kalau tidak salah itu. Betul. Mau nggak mau, tidak suka tidak suka, kita disuruh oleh pimpinan, teman pimpinan untuk mengisi acara. Suatu acara itu kemarin apa ya, saya juga Musikustik kayaknya musikustik untuk acara di lobi perpustakaan UNER. Nah, di situ mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membentuk suatu grup band. Harus yaitu ada personil, gitaris, dan vokalisnya sendiri. Nah, untuk R2B Band ini saya kok kepikiran ya teman-teman ya, kayak kok mengangkat R2B Band. Itu kepanjangan dari Reo Bahagia. Jadi kan karena kita bekerja ya Mas Agung ya, jadi kita nggak sempet untuk latihan dan sebagainya. Jadi kalau mau tampil itu pun kita 1 minggu sebelumnya kita bisa latihan. Nggak full sih, kita ambil waktu 1-2 jam udah cukup. Oke, nah boleh tahu nih Mbak Rina, bagaimana kok bisa konsen dalam dunia tarik suara? Nah, kalau Mbak Rina ini di bagian R2B Band itu di bagian vokalis teman-teman. Oke, boleh dong ceritain ke kita hari ini juga. Terus bagaimana ceritanya dulu bergabung di Perpustakaan UNER? Oke. Gini, saya kan bercerita ya sebelumnya. Kenapa sih kok bisa mengangkat tarik suara gitu ya? Yang awalnya itu saya sering mendengarkan lagu-lagu dangdut. Lagu dangdut yang diputer sejak kecil itu saya sudah didengarkan lagu dangdut oleh bapak saya sendiri terutama. Karena beliau memang suka lagu-lagu kayak tembang Jawa, lagu dangdut. Makanya saya secara tidak langsung itu sangat menyukai lagu-lagu dangdut, lagu-lagu kayak bahasa Jawa gitu, sangat menyukai lah paling tidak dari. Ya karena sudah dicekokin itu mulai dari kecil, sudah mengenal suara atau nyanyi-nyanyian yang berbau-bau dangdut kayak bahasa Jawa itu. Oke. Nah, terus bagaimana waktu bergabung di Perpustakaan UNER? Nah, mungkin relate kah dengan apa namanya? Kan ada bakat seni kayak gitu. Ya sebelumnya sih karena banyak yang ngomong ya kenapa nggak ikut ada kayak kontestan, ada KDI lah, ada yang pokoknya yang kayak audisi LIDA kayak gitu yang di Indosiar tuh kan banyak. Mungkin kan banyak orang yang berkata suaranya bagus kok kenapa nggak ikut audisi aja, coba-coba kayak gitu. Tapi ya saya kenapa saya kok milih ke perpustakaan? Nah, pada waktu masuk ke perguruan tinggi memang bapak saya sendiri itu yang
memberikan pengalaman. Gini loh, kalau kamu kuliah gini perpustakaan pasti kamu mencari kerja itu sangat lebih agak mudah gitu. Ketika di bank kamu juga bisa, di perpustakaan kamu juga bisa bekerja seperti itu. Makanya saya mau tidak mau saya akan menekuni apa yang sudah jadi pilihan saya untuk masuk di jurusan teknisi perpustakaan ini. Nah, alhamdulillah saya pada waktu itu lulus tahun 2011. Saya masih ingat itu hari Minggu saya wisuda, hari Senin alhamdulillah saya dapat diterima di perpustakaan UNER itu. Alhamdulillah. Akhirnya jadi teman kerja saya sekarang. Iya, benar. Nah, terkait dengan R2B Band tadi, nah sama juga ketekunan Mbak Rina terhadap dunia tarik suara. Nah, waktu punya bakat seni ini, punya nggak selain pengen mencoba bakat yang lain, misal di keyboard atau di gitar atau mungkin yang lain selain vokalis kayak gitu? Nah, karena memang saya dari awal ya Mas Agung ya, pengennya cuman vokalis aja, jadi belum ingin mencoba untuk menjadi gitaris atau piano lah itu. Saya memang belum punya seni dari sisi situ dulu gitu. Jadi memang menekuni vokalis itu. Suka vokalis ya? Iya, karena memang nggak tahu ya suaranya ya kayak gini. Nah, pernah nggak belajar vokalis kayak gitu? Atau Bapak, akhirnya diberikan referensi untuk belajar vokalis kayak gitu, pernah nggak? Iya, tetap pernah, tetap saya dikasih tantangan baru nih Mas Agung. Dikasih tantangan baru dari dangdut ke pop. Terus ke religi. Nah, itu pasti kan ada tantangan buat saya tersendiri. Saya harus menampilkan yang terbaik karena biasanya saya untuk basicnya itu dangdut atau lagu Jawa. Ini dikasih tantangan untuk menyanyikan lagu pop atau religi seperti itu. Oke, baik. Oke, Mbak Rina, sekarang pertanyaan selanjutnya. Wah, pertanyaan selanjutnya kayak kuis aja ya. Nah, siapa yang mempengaruhi Mbak Rina bernyanyi seperti sekarang? Nah, kembali lagi ya tadi yang terpengaruhnya dari tadi bapak saya juga mungkin beliaunya suka menyanyi dangdut. Mungkin saya juga lama-kelamaan terpengaruh dari itu. Nah, ini ada sedikit cerita juga Mas Agung. Ini pada waktu saya di SMP kalau tidak salah, kalau seingat saya. Kan banyak tuh ada orang yang kondangan itu kan dia kan menyewa untuk dangdut kayak dangdut gitu. Saya sejak kecil itu mesti kalau ada dangdut di mana saya itu mesti diajak oleh ibu saya. Loh ini beneran saya sampai sekarang ini ya Allah masih teringat. Jadi kalau ada kondangan di mana gitu ya pokoknya ada kejangkau dengan kita paling nggak sampai jauh-jauh itu pasti kita mendatanginya. Jadi udah kayak terekam gitu lagu dangdut itu udah terekam di otak saya sendiri maksudnya gitu. Jadi udah di otak itu ada template. Iya bener. Template dangdutnya. Sudah bener ya kayak sampai ya Allah sampai saya masih ingat itu malam-malam jam 9 kita lihat nanti jam 10:30 malam gitu pulang. Itu rasanya sudah gitu ya temponya dangdut ada notasinya dangdut itu lebih mempelajarinya di situ malahan. Kalau disuruh milih ini, pilih dunia tarik suara dengan perpus atau memang suka menggabungkan keduanya? Nah, kalau saya disuruh milih, saya memang memilih dua-duanya Mas Agung. Tarik suara iya, kerja di perpustakaan iya. Karena apa? Nah, ini juga ada cerita sedikit sih. Sebelum saya kerja di perpustakaan UNER, saya ini sudah melamar di perpustakaan AWS namanya. Itu juga beliaunya sudah mengiyakan mbaknya ini saya terima dengan posisi kepala perpustakaan. Beneran ini Mas. Kepala perpustakaan mbaknya minta gaji berapa. Tapi saya tidak mau tetap memilih di perpustakaan UNER. Kalau gitu gak bakal ketemu saya kali. Iya bener. Dan gak bisa gitu. Masuk podcast ini kali ya. Iya benar-benar. Nah terus setelah ditolak atau seperti apa waktu itu? Bapaknya juga merayu saya minta gaji berapa mbaknya nanti mbaknya akan diberikan bantuan ada 2 SDM yang akan membantu saya untuk mengelola perpustakaan di AWS seperti itu.
Tapi juga karena saya sudah mencintai perpustakaan UNER, saya menolak meskipun jabatan itu kepala perpustakaan. Weh, keren ya Mbak Rina ini. Wah, jadi apa namanya? Punya cerita menarik Iya, tersendiri buat renyuh Iya, memilih benar. perpus UNER ya. Benar. Weh, keren. Nah, ini nah pihak kalau selama jadi artis dari artis dalam tanda kutip nih, punyakah teman haters atau fans? Mungkin untuk fansnya mungkin teman-teman dari kantor kita sendiri Oh, mungkin iya, ya. iya. Betul. Kalau haters mungkin ya 1-2 orang lah ya pastilah untuk mengkoreksi kurang inilah suaranya kurang ini pasti ada. Tapi ya itu buat pelajaran bagi kita aja. Oh berarti saya harus menambahkan intonasinya atau suaranya seperti itu. Oke, nah dalam dunia tarik suara ini Mbak Rina ini mengidolakan siapa sih? Inspiratornya siapa? Inspirasinya, tokoh inspirasinya siapa? Ya. Sebelumnya saya mengenal lagu ya juga dangdut juga beliaunya. Yang aktornya itu ya pas aku juga tahu lah kan ada Lesti Kejora. Beliau kan memang juga dari bawah, dari memang ada step by stepnya ya untuk sampai menjadi artis papan atas sampai sekarang ini. Jadi nggak langsung instan jadi artis. Jadi memang dari bawah dulu Lesti itu melewati audisi yang sebegitu banyaknya dan sampai sekarang ini. Hai Mbak Lesti Kejora, semoga menonton ya. Ini ada salah satu fansnya, Iya. siapa tahu bisa ketemu ya. Ya benar. Nah ini yang terakhir Mbak Rina. Nah Mbak Rina sendiri ini kan pustakawan dan punya bakat seni. Nah terus kemudian kalau ada nih pustakawan yang punya bakat seni di perpustakaan, apakah tetap harus dikembangkan atau berdiam diri saja dan kemudian konsen ke dunia perpus? Kalau tanggapan Mbak Rina seperti apa? Kalau saya sih ya kalau memang tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan untuk menyanyi saya ya nggak apa-apa tetap saya coba untuk mengembangkannya itu kan karena memang udah dikasih kesempatan. Kalau ke perpustakaan tetap saya akan ke perpustakaan UNER. Oke, tambah bisa branding kali Iya, ya. benar. Jadi perpustakaan berarti mensupport semua bakat-bakat yang dimiliki oleh pegawainya. Iya, Kan benar. juga untuk apa namanya ya tadi branding pustakawan sendiri. Iya. Bukan hanya terkungkung di perpustakaan namun juga ada keahlian di bidang lain. Iya begitu kan ya. benar. Kan nanti kalau perpustakaan memang ada acara, kita kan bisa menampilkan apa yang kita punyai atau pengalaman yang kita miliki untuk dieksplor di perpustakaan UNER khususnya. Nah, oke, hari ini edisinya pustakawan yang punya bakat seni. Jadi teman-teman kalau punya bakat seni belajar juga ke Mbak Rina ya. Jadi nggak perlu takut untuk punya bakat dan menampilkan di perpustakaan. Nah, Mbak Rina boleh nggak satu bait aja untuk menyanyi buat kita di Library Podcast? Nggak masalah. Nanging ngopo welasanmu ning aku kowe luwe milih dee kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa leku mertahanke kowe malah pilih liyane. Terima kasih, Mas Agus. Oh, Mbak Rina punya quotes kah buat teman-teman yang punya bakat seni dan berkecimpung di dunia perpustakaan? Oke, bagi teman-teman yang ingin punya bakat seni, tetap digali sampai memang udah bakatnya ya, tetap digali, jangan sampai mundur dari apa yang sudah diberikan bakat ya. Untuk kalau ingin menyanyi ya terus aja menyanyi, belajar terus, jangan sampai puas sampai sini gitu. Oke, demikian Library Podcast hari ini. Kita jumpa di episode mendatang dengan tamu-tamu spesial lainnya tentang perpustakaan. Referensi kamu mengenai perpustakaan. Oke, sampai jumpa.
sama-sama ya. Yuk. Saya tak nonton kertaanku saya. Iya. Oh, wis tak kirim nang awakmu ya kertaanku. Udah. Bye. Thanks. Aish.